Halo, halo. Apa kabar, Bolo? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan kalau yang lagi sepi orderan, semoga diberi kesabaran lebih. Yang lagi rame orderan, tetap waspada, tetap hati-hati. Bagaimanapun sebagai Kang Ojek, kita di jalan bertaruh nyawa, Bolo. Dan nyawa tidak ada toko yang jual gitu kan. Tetap hati-hati dan waspada. Kemudian aku mau update rating terbaruku ya. Sekarang tanggal 2 April 2025 dan otomatis rating yang muncul di aplikasiku adalah rating per tanggal 1 April 2025. Berikut juga nanti aku sampaikan order diselesaikan untuk hari ini, Bolo. Langsung saja, Bolo. Kita buka taksi drivernya. Ini barusan aku masuk untuk filter tarif ya di Salatiga, Bolo. Masih standar delivery, baik, kemudian food shop dan food and goods. Dan layanan, Bolo. Alhamdulillah masih prioritas ditingkatkan. Kemudian untuk ratingnya di angka, nah ini kejutan juga, Bolo. Jadi sekarang ratingku menjadi 99/99, Bolo. Per tanggal 1 April 2025. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di angka 89. Jam sibuknya ini turunnya lumayan, ini menjadi 35. Ya mungkin karena kemarin 2 hari itu nggak terlalu aktif di jam sibuk, Bolo. Nah ini yang luar biasa, ini malah RRO, Bolo. Rata-rata order bisa mencapai di angka 11,00 untuk akun prioritas, Bolo. Kemudian order prioritas yang diselesaikan ada 41, komentar positif 16. Jadi kemungkinannya karena memang belum ada yang komentar positif lagi, atau komentar positif yang sudah ada itu ketimpa dengan orderan baru yang mereka tidak memberikan komentar, Bolo. Kita cek di parameter negatif, penolakan tugas otomatis 1, masih 1 ya, Bolo ya. Kemudian parameter negatif lainnya kosong. PBO pun tidak ada, alhamdulillah. Nah, kemudian kita langsung cek ke order terselesaikan hari ini, Bolo. Hari ini aku tidak banyak orderan, Bolo ya. Aku itu tadi pagi on itu dari habis subuh. Habis sholat subuh itu on. Kemudian sampai jam 7 lebih itu belum ada satupun orderan auto yang masuk, Bolo. Ini faktual, ini nyata. Jadi bukan drama, Bolo. Tapi faktanya memang dari habis subuh itu sampai dengan jam 7 lebih lah. Nanti kita buka ordernya satu persatu ya, Bolo ya. Itu aku dapat orderan pertama. Itu pada jam ini, Bolo. Aduh, sinyalnya kenapa ini? Lemot sekali. Aduh, oh ini tetheringnya yang jelek. Oke deh, kalau begitu kita rubah aja pakai ini, Bolo. Nah, biar tetheringnya itu nggak keganggu sama HP satunya. Nah, ini tuh jam 8.12, Bolo. Ini aku sudah geser tempat. Jadi karena di lokasiku ini udah sampai setengah 8-an lah. Itu nggak ada satupun orderan yang masuk. Akhirnya aku geser ke sini. Aku main ke tempat saudara. Kemudian di sinilah dapat auto yang pertama kalinya, Bolo. Jam 8.12. Kita lihat ya. Nah, ini orderan masuk jam 8:04. Kemudian terselesaikan pada jam 8.12. Jaraknya dekat, Bolo, ini. Dari Jalan Kumurjo ke Pasar Belauran Salatiga. Cuman berapa? 1 kilo tidak ada, 0,99 kilometer, Bolo. Nah inilah, jadi solusiku karena aku mengejar jam sibuk ya. Jam sibuk pagi itu dari jam 6 sampai jam 9 pagi, Bolo.
Jadi aku dari habis subuh sampai dengan 7:30 itu di rumah, itu tidak ada satupun orderan yang masuk. Dan ini salah satu bukti bahwasannya kenapa kemarin waktu akun terhubung itu eh, kadang sama sekali nggak ada orderan bola. Kemungkinannya ada dua. Pertama, memang tidak ada orderan, gitu kan. Terus kemungkinan kedua adalah dikepung oleh akun prio bola, gitu kan. Dikepung oleh akun prioritas. Waktu itu akunku terhubung gitu. Makanya kadang seharian itu nggak ada orderan. Dan yang menjadikan RRO ku waktu akun terhubungannya dua itu ya diantaranya itu bola. Dan sekarang pun terbukti setelah akunku menjadi prioritas ditingkatkan itu dari habis subuh sampai dengan 7:30 pagi itu nggak ada satupun orderan yang masuk auto bola. Dan setelah aku geser tempat ini buktinya bola bisa lihat penugasan otomatis uh, dengan jarak tempuh sekian. Ini orderan pertama setelah aku geser main ke tempat saudara gitu kan. Dan gesernya nggak dekat loh bola, ini cuma 3 kilo. Maksudnya ini 3 kilo itu titik jemputnya bola. Nah ini orderan pertama. Kemudian orderan keduanya aku kembali ke tempat saudaraku tadi karena lagi sarapan. Jadi baru setengah sarapan itu ada orderan masuk. Dan qadarullah ya, takdirnya Tuhan itu terlalu sering aku itu lagi asik makan gitu malah orderan masuk. Gitu kan? Jadi kalau lagi asik makan itu malah orderan masuk. Nah, setelah itu aku kembali lagi ke tempat saudaraku tadi. Ini yang pertama tadi yang order ibunya yang ke pasar Belauran itu. Nah, orderan kedua ini dari titik yang sama dengan tujuan yang berbeda. Ini yang order anaknya, bola. Jam 8:51 terselesaikan. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini orderan masuk jam 8:39, bola. Dari tempat yang sama, penugasan otomatis terlihat, bola. Jadi, ya itulah. Kemudian aku dapat orderan lagi jam 9:49. Jadi setelah dari tempat saudaraku itu dapat 2 orderan, kemudian aku sekalian pulang, baru dapat lagi ini. Ini jaraknya cuma 1 kilometer, otomatis kan penugasan otomatis, bola. Kita lihat. Penugasan otomatis. Nah, ini dengan jarak sekira 2,74 km, bola. Jamnya orderan masuk 9:34, kemudian terselesaikan 9:45. Dan kemudian ini berarti terakhir aku jam 9:45 ini ya, bola. Setelah itu aku off-kan aplikasi. Setelah itu aku off, karena pertimbangannya bukan apa-apa. Cuaca di Salatiga sudah mendung, bola. Sudah mendung. Kemudian aku berencana untuk tidur. Jam 10 pagi itu, wah ngantuk, ini enaknya tidur gitu kan. Paling asik tidur gitu kan. Dan karena cuacanya labil, sebentar panas lalu mendung lagi, mau tidur nggak bisa tidur. Akhirnya bisa tidur itu setelah zuhur, bola. Setelah zuhur itu baru bisa tidur. Dan bangunnya nggak tanggung-tanggung, jam 4 lebih itu. Asik banget tidurku hari ini. Nah kemudian setelah bangun tidur itu, aku tadi juga nggak sempat sholat asar pula. Itu aku iseng menyalakan aplikasi karena tadi sempat chatan juga sama temen itu katanya saat itu hujan deras gitu kan. Wah pas hujan itu aku malah tidur, aku bilang gitu tuh. Jadi nggak tahu kalau hujan deras. Nah ini setelah bangun tidur itu di sini bola. Nah ini jam 17.34 ya. Kita lihat statistiknya bola. Ini penugasan otomatis bola. Jadi orderan masuk pada jam 17.11. Ini berarti kan aku bangunnya ini nggak jam 4 lagi nih. Jam 5 kurang itu baru bangun. Dan yang dalam tanda kutip menjengkelkan bola. Selama ini itu nggak ada maksudnya orderan jarak 2 km itu masuk otomatis itu pengalamanku nggak ada bola. Nah cuman waktu tadi itu setelah jam 5 kurang sedikit itu aku menyalakan aplikasi
itu ada notif seperti ini, Bolo. Sebentar. Aduh, ayo dong keluar filenya. Ada notif seperti ini, Bolo. Nah, ini pesan layanan Maxim Indonesia. Orderan lagi banyak nih. Ini waktunya untuk dapat uang lebih banyak lagi. Paham. Jadi mungkin karena hujan, kemudian tidak banyak Kang ojeknya Maxim yang on gitu kan. Akhirnya ini dapat notif untuk segera meng-on-kan aplikasi gitu kan. Seingatku ini tadi kuota dataku yang HP aku tethering tadi itu memang habis gitu kan. Jadinya pesan ini nggak langsung masuk, Bolo. Nah, kemudian ini jam 17.10 kan, aku buka aplikasinya dan aku memantau di daftar orderan, Bolo. Aku mantau di daftar orderan itu ada orderan yang ini tadi hyperspeed ini biasanya ke dalam keadaan normal dari rumahku itu nggak mungkin masuk auto, Bolo. Karena jaraknya ya ini 2 kilometer ini, Bolo. Biasanya nggak pernah masuk. Maksimal di radius 1,5 kilometer. Nah, kemudian ya karena penugasan otomatis, mau tidak mau aku ambil, Bolo. Aku ambil dan ya ini jaraknya 4,9 kilo. Kemudian juga di situ ada penutupan jalan di Jalan Lingkar itu, Bolo, dari arah Jetis itu. Akhirnya mengambil rute yang lain gitu kan. Nah, kemudian setelah ini, jadi aku dapat dari pagi, terus dimulai dengan hyperspeed tadi, itu mendapatkan 4 auto, Bolo. 4 auto, kemudian karena aku mengejar jam sibuk, agar jam sibukku naik, itu aku nyocol delivery, Bolo. Nah, ini perhatikan delivery jam 18.20. Kita cek statistik orderannya. Orderan ini jam 18. Kemudian ini kalau normal itu tarifnya paling mungkin sekitar 6.000, Bolo. 8 ribuan ya, mungkin 3,68. Mungkin sekitar 8.000. Oh, dia menambahkan total biaya ekstra 7.100. Jadi dia memberikan tip, Bolo. Kalau delivery kan memang dari daftar orderan gitu kan. Jadi bukan penugasan otomatis. Itu untuk yang di Salatiga. Aku kurang tahu kalau di Semarang atau Solo yang mereka punya bike delivery express mungkin ada penugasan otomatis. Mungkin loh ya, Bolo ya. Nah, ini yang orderan ke 5 ya. Kelima, 1, 2,5, kelima ini aku nyocol. Kemudian setelah dari sini, setelah aku kembali dari Kos Gria Soka, daerah Pelutan ini, Jalan Merdeka Utara ini, aku kembali ke arah rumah, Bolo. Jadi biasanya aku kadang suka iseng di sekitar Satlantas Salatiga itu suka nongkrong dulu, ngambil gambar untuk video shot di akun YouTube ini, Bolo. Nah, ini aku tadi langsung saja gitu kan. Terus aku beli bensin di pom bensin dekat Palang sini, Bolo, di dekat Jalan Merak gitu kan. Nah, kemudian langsung dapat ini auto. Nah, ini jadi titiknya itu bukan kalau dari rumahku ini memang 2,4 kilometer, tapi aku dapat orderan ini ketika aku di pom bensin, Bolo. Nah, kita lihat apakah ini penugasan otomatis. Nah, ini, Bolo, penugasan otomatis. Gitu kan? Penugasan otomatis dengan jarak tempuh 1,9 km. Nah, sepulang dari orderan dengan tujuan Jalan Nyai Kopek ini, Bolo, kemudian aku pulang ke arah rumah. Ini tadi orderan diselesaikan pada jam 18.35. Nah, di jam 18.35 ini, dalam perjalanan pulang itu aku lewatnya Pansi, Bolo. Sebelum sampai Pancasila Salatiga, itu mungkin ya di jalan apa ya? Jalan Sukowati. Setelah Kelenteng itu, di daftar orderan itu ada orderan ini. Ada orderan baik, kemudian dengan argo 130. Kalau tadi masih 135, Bolo.
135. Yang aku lihat itu cuma lokasi maker gitu loh. Sementara titik penjemputan itu 16,2 kilometer. Aku tidak terlalu menghiraukannya, malah. Serius. Jadi aku cuma melihat sepintas itu kan. Langsung aja aku cocol 135.000 ya. Jadi di orderan awal itu 135.000. Sebentar, aku coba lihatkan videonya ya, Bolo ya. Video tangkapan layarnya. Nah, ini kalau nggak salah. Oke, kita lihat, Bolo. Oh, ini bukan video. Yang video mana sih? Ah, ini. Ini dia, Bolo, sebentar. Nah, kita lihat. Nah, ini, Bolo. Ini di sini eh dengan keterangan RB gitu kan. Dengan keterangan RB, SOP ku pribadi untuk yang long trip dengan titik penjemputan jauh seperti ini, aku selalu minta nomor WA si customer, nomor WA si calon penumpang gitu kan. Tujuannya bukan apa-apa. Kita sudah jauh-jauh ke titik jemput itu ternyata fiktif, kan rugi, Bolo. Nah, kemudian aku chat yang bersangkutan ini, dan aku jujur belum tahu ini calon penumpangnya itu cowok apa cewek gitu kan. Calon penumpangnya ini tua apa muda gitu kan. Itu aku belum tahu. Kan nggak mungkin kalau kita chat pertama, halo, eh Anda laki-laki atau perempuan, itu kan nggak mungkin, Bolo. Nah, kemudian setelah itu, ini kita lihat, Bolo, ada nggak chatnya? Aku kurang tahu, Bolo. Nah, ini aku sudah on the way dalam perjalanannya. Tapi intinya pihak si calon penumpang tadi menjawab, membalas chatku ya. Oh, ada di sini, ada di tindakan. Kita coba chat ya. Chat, maksudnya lihat riwayat chat gitu kan. Halo, nah ini jawabannya. Maaf, bisa antar saya kan gitu. Bisa, kakak Sherlock gitu kan. Nah, aku minta dia Sherlock gitu kan. Kakak bisa Sherlock kah gitu kan. Lalu dia jawab bisa, oke, WA ya. Silahkan chat WA kak, nomor kakak tuliskan nanti saya save gitu kan. Nah, ini nomornya, kemudian centang 1. Nah, oke, seperti itu prosedurku untuk menghubungi customer ya. Aku nggak tahu kalau ini dianggap oleh pihak kantor sebagai pelanggaran gitu kan. Tapi niatku kan hanya untuk memastikan bahwa si customer adalah real, bukan orderan fiktif. Kemudian memastikan kedua, titik penjemputan apakah sesuai atau tidak. Tujuannya seperti itu, Bolo ya. Jadi bukan tujuan untuk menjadikan orderan yang sudah online ini menjadi orderan offline gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi lebih ke SOP ku lebih ke keselamatan sendiri. Dalam arti aku bermain aman gitu loh, Bolo. Amannya bahwa aku memastikan bahwa setelah sampai lokasi itu nggak di-cancel gitu loh, Bolo. Daripada kita sudah jauh-jauh. Bayangkan aja ini. Ini dari Salatiga, dari rumahku ini. Ini 16,2 kilometer jauhnya, Bolo. Dan ini rekor ya. Rekor nyocol dengan titik penjemputan terjauh. Kalau dulu yang waktu masih akun terhubung itu, aku nyocol dengan titik penjemputan terjauh itu 9,9 kilometer. Jadi dari lokasi itu 9,9 kilometer ke Klero Tengaran, Bolo. Dan itu dengan titik pengantarannya itu ke apa namanya? Gemolong gitu kan. Nah, ini kenapa tujuan menjadi 3, Bolo? Maksud menjadi 2 gitu kan. Jadi yang di orderan awal itu cuman yang ini, Bolo, yang di 2 ini, yang bukan titik, tidak ada titik birunya ini, cuman titik lingkaran ini, Bolo. Jadi dari titik penjemputan yang ini, yang atas, Kopeng ini, depan Vape Store Ngablak. Nah, kan ini jadi Kopeng masih ke sana lagi, Bolo. Kemudian dengan titik tujuan Gemawang Provinsi Jawa Tengah. Itu tadi yang argonya 135.000, Bolo. Nah, setelah ketemu di lokasi dengan ini sebelum sampai lokasi dulu. Jadi kalau aku orderan seperti ini, orderan yang titik penjemputannya agak jauh gini,
aku lebih cenderung menggunakan logika, bolo. Jadi tidak menggunakan feeling, tapi menggunakan logika. Nah, kalaupun nanti ternyata logikaku terbantahkan, itu aku malah seneng gitu. Kalau aku cara berpikirnya seperti itu. Jadi tidak mengutamakan perasaan atau feeling, tapi lebih kepada setelah orderan ini benar-benar aku dapat ya, aku biasanya mengutamakan logika gitu kan. Nah, percaya atau tidak, logika logika di benakku itu tadi seperti ini, bolo. Ini namanya Arbi gitu kan. Pertimbanganku satu, ini laki-laki, orangnya gendut. Terus kemudian apa ya? Ya pokoknya aku meliarkan logikaku daripada aku nanti berekspektasi yang berlebihan ternyata salah gitu loh, bolo. Dan alhamdulillahnya itu setelah sampai lokasi, setelah sampai tujuan, jadi aku tadi chatan via aplikasi ini juga di backup dengan chat via WA gitu kan. Jadi aku minta dia share log. Nah, kemudian setelah dapet ini dan setelah ketemu, ya aku sedikit kaget gitu kan. Ternyata customernya itu cewek gitu. Dan tidak gendut juga gitu kan. Langsing gitu kan. Namanya Mbak Arbi tadi. Nah, kemudian cuaca juga. Nah, tadi di waktu sudah sampai Kopeng itu, getasan agak naik sedikit, sudah sampai Kopeng itu sempat gerimis juga. Terus aku tanya, "Mbak, ini nanti kalau hujan bagaimana?" "Ya berteduh," katanya gitu kan. Nah, akhirnya ya banyak pertimbangan, bolo, karena jaraknya jauh ya, malam hari. Kemudian apa namanya? eh Takutnya nanti kemalaman gitu, nggak sampai-sampai gitu lah, bola. Akhirnya kan ya aku bawa jas hujan plastik itu untuk darurat cuma satu. Dan Mbak Arbinya tak tanya, "Mbak, kalau misalnya aku pakai jas hujan, dirimu enggak, kira-kira gimana? Daripada kita nunggu di sini nanti nggak sampai-sampai gitu." Akhirnya si customer setuju, ya udah. Aku pakai jas hujan, langsung deh gas gitu kan. Nah, ini statistiknya bolo, dari Kopeng menuju Gemawang, Gemawang juga. Kemudian diambil dari daftar orderan karena memang jauh, jadi aku nyocol orderan, bolo. Dan di sini waktu penyelesaiannya jam 20.59, bolo. Jadi jam 9-an ya. Kemudian alasannya kenapa ini menjadi dua titik tujuan, bolo. Jadi si Arbi tadi itu titiknya di yang tengah-tengah ini, yang Gemawang tengah-tengah ini, bolo. Nah, sementara begitu sampai lokasi tujuan itu kalau aku selesaikan, bolo, dengan Argo 135 itu, aku kena PBO, bolo. Jadi ada notif bahwa jarak ini terlalu jauh, gitu kan. Dari dari titik aduh, sorry, bolo. Dari titik tujuan yang awal tadi gitu loh. Akhirnya ya sudah, aku tambahkan dengan lokasi yang terbaru ini gitu kan. Nah, ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama, kalau misalnya ini yang tengah ini aku hapus tadi, itu mungkin malah argonya lebih murah gitu kan. Argonya jadi lebih murah. Tapi akhirnya aku nggak sempat untuk menghapusnya, malah jadinya lebih mahal. Tadinya 135 menjadi 137, bolo. Nah, untungnya si Arbi tadi itu menggunakan promo juga, promo 10%, bolo. Jadi yang argo seharusnya 137, cuman membayar 124.000 karena yang 10%-nya itu ditanggung Maxim sebagai promosi ya, biaya promosi seperti itu. Dan alhamdulillah sih si Arbinya itu juga asik. Malah tadi sempat mampir untuk beli kopi sama susu. Tujuannya dikasih ke aku gitu kan, sama kue tadi di Alfa Gerabak, bolo. Dan asik juga diajak ngobrol si Arbi ini. Seperti itu, bolo. Oke, sudah 24 menit ternyata tidak terasa. Begitu dulu, bolo. Jadi hari ini aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orderan, bolo. 7 orderan dengan 2 nyocol, 1 delivery dan 1 yang long trip ini dengan titik penjemputan yang lumayan jauh. Tapi ini adalah rekor baru untuk akunku dengan long trip terjauh
selama ini. Kemarin Argo tertinggi di angka 126 ke Bandara Ahmad Yani Semarang ya, bandara internasional. Nah, ini yang terbaru ini adalah long trip terjauh. Meskipun titik penjemputannya itu jauh juga. Itu setauku kalau dari Salatiga ke Ngabla ini argonya sekitar 40.000 bola, kurang lebihnya. Tapi ya nggak apa-apa, karena aku berpikir nggak apa-apa, ini histori baru, pengalaman baru gitu kan. Karena ya kembali lagi bahwa tujuannya aku itu dolan dibayar bola. Dan seingatku seumur hidup ini aku ke Temanggung ya baru malam ini gitu loh. Seandainya saja itu kejadiannya siang, itu view-nya indah banget bola. Serius, view-nya indah banget. Temanggung juga menurutku nyaman banget tempatnya. Jalannya halus dan pembangunannya lumayan pesat juga, bagus bola. Jadi ya kalau aku seneng aja gitu. Oke begitu bola. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.